Kasus viral yang menyebabkan Muhammad Nuh, seorang buruh dari kota Jambi yang dianggap ngeprank dalam pelaksanaan lelang motor listrik Bapak Joko Widodo, perlu mendapatkan perspektif lain. Judgement masyarakat terhadap Nuh apakah telah sesuai atau ada hal lain yang perlu kita cermati? Akan dibahas dalam Chat Aja Lawcases kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di acara Chat Aja Lawcases yang akan membahas tema-tema terkini, isu-isu terkini yang lagi banyak diomongin banyak orang. Oke, langsung aja. Ini kita akan bahas tentang motor listriknya Jokowi yang katanya kemarin tuh mau dilelang. Udah dilelang bahkan, dan dimenangkan oleh seseorang yang katanya biasa saja dengan nilai 2,5 miliar. Dan ternyata pada akhirnya ketahuan beliau tidak tahu bahwa proses ini adalah dia harus bayar. Dipikir ini hadiah saja dia terima begitu. Ternyata ujung-ujungnya sampai ke polisi dan dia hampir ditahan. Kalau nggak salah dia sudah ditahan oleh kepolisian dan dia bilang pembelaannya adalah saya tidak tahu bahwa ini lelang begitu. Nah pertanyaannya nih adalah sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah yang menyelenggarakan lelang, yang akhirnya menang, atau Pak Jokowi? Oke, udah sama kita ada Kak Lili. Kak Lili, gimana menurut Kak Lili? Apa pandangannya soal ini? Oke, Kakak Lady, tadi kayaknya isunya menarik banget ya, karena memang lelang motor listrik Jokowi ini viral beberapa waktu yang lalu. Cuma memang yang perlu kita pahami terlebih dahulu terkait dengan tata cara lelangnya nih. Kalau misalnya pertanyaan Kakak Lady tadi mempertanyakan ini tuh salah siapa sih, salah yang pemenang lelangnya yang dianggap ngeprank tadi atau penyelenggara lelangnya. Nah, mungkin karena informasi yang kita dapatkan itu terbatas, kita coba analisis sesuai dengan yang kita tahu aja dulu ya. Nah, untuk sebelum kita misalnya mencoba menganalisis terkait dengan kasus yang viral tadi, mungkin kita bisa bahas dulu nih terkait dengan apa sih itu lelang kan. Banyak juga yang di sini mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum mungkin belum tahu apa itu lelang. Nah, kalau misalnya kalian tahu bahwa lelang itu adalah ada peraturannya. Jadi ada undang-undang lelang, guys. Undang-undang lelang itu adalah Vendor Reglement Ordonansi Statblad 1908 189 yang berubah beberapa kali dan terakhir Statblad 1941 3. Nah, inilah yang menjadi dasar atau undang-undang lelang. Ada instruksi lelang juga dan lain-lain. Dan terus kalau kita melihat ketataran pelaksanaannya itu ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan petunjuk pelaksanaan lelang, yaitu PMK nomor 27 tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, lelang sendiri definisinya itu adalah memenuhi beberapa unsur tuh teman-teman. Yang pertama, sebenarnya lelang itu merupakan penjualan barang. Jadi kalau misalnya kita tahu ada perjanjian jual beli atau misalnya ada transaksi jual beli, nah ini juga merupakan cara untuk penjualan barang. Nah, barangnya itu apa? Barangnya itu dapat berupa benda maupun hak. Jadi kalau misalnya kalian punya hak atas suatu benda tersebut, kalian bisa melakukan dengan menggunakan penjualan tersebut dengan cara lelang. Nah, kemudian mekanismenya itu terbuka loh secara umum. Jadi kalau misalnya kita lihat di kasus ini memang terbuka secara umum, dilaksanakan di salah satu stasiun televisi. Dan itu memang salah satu unsur atau karakteristik dari lelang. Yang ketiga, dengan penawaran harga. Kalau misalnya kita mendengar beberapa informasi di media sosial atau di pemberitaan-pemberitaan, sebenarnya pada saat iklan pun masih tetap berlanjut tuh proses tawar-menawar harga. Proses tawar-menawar harga antara peserta lelang dengan penyelenggara lelang. Jadi via telepon ya, misalnya ini mau nambah enggak nih, berapa nambahnya, apakah mau nambah 50 juta dan lain-lain. Nah, kemudian itu bisa secara tertulis maupun lisan. Jadi telepon itu bisa merepresentasikan secara lisan ya. Nah, kemudian
untuk tujuan apa, sampai dengan prosesnya itu terus berlangsung dengan jangka waktu tertentu, misalnya sejam, 2 jam, untuk mencapai harga tertinggi. Jadi proses tawar-menawar tadi tuh terus berlangsung via telepon di beberapa dengan beberapa peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi. Nah, kemudian ini nih yang sebenarnya juga penting, bahwa pelaksana lelang itu didahului dengan pengumuman lelang. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang harus kita pertanyakan gitu, apakah dilakukan pengumuman lelang itu sehingga memang peserta lelang sangat mengetahui bahwa memang pelaksanaan itu dilakukan dalam rangka lelang gitu kan, bukan hadiah dan lain-lain. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Untuk kasus ini coba kita mencoba satu persatu, yaitu siapa sih penjualnya. Kalau dilihat dari informasi-informasi yang kita ketahui di media sosial, ternyata penjualnya adalah salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita harus pastikan nih, apakah stasiun televisi tersebut bekerja sama dengan balai lelang yang terdaftar yang memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau misalnya enggak, berarti memang proses lelang ini dilakukan sendiri oleh stasiun televisi tersebut. Nah, ini ada risiko nggak sih dilakukan sendiri? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, siapa sih pemiliknya? Pemiliknya itu ya tentu adalah Presiden Joko Widodo, di mana memang menjadi pemilik dari motor listrik tersebut. Dan berarti dalam hal ini Presiden Jokowi adalah perseorangan kan. Ketika perseorangan tadi masuk dalam kategori jenis lelang non eksekusi sukarela. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan itu adalah siapa sih peserta lelangnya. Peserta lelang itu yang pengusaha, yang dianggap pengusaha dari Jambi ya. Kita tidak bisa menyebutkan namanya. Kemudian pemenang lelangnya siapa? Nah, pemenang lelang juga pengusaha dari Jambi. Mungkin kalau peserta lelang bukan hanya pengusaha dari Jambi itu yang menjadi viral, yang dianggap tidak tahu ini adalah proses lelang, tapi juga beberapa peserta lainnya ya, yang katanya banyak pengusaha-pengusaha. Kemudian siapa sih pemenang lelangnya? Nah, pemenang lelang itu sudah diumumkan, yaitu adalah pengusaha dari Jambi itu. Dan di sini selain ada pemenang lelang juga ada pembeli. Nah, kalau misalnya dalam ketentuan pelaksanaan lelang yang ada untuk non eksekusi sukarela, pembeli itu adalah pihak yang memenangkan lelang, namun dia melakukan pembayaran atau pelunasan lelang. Jadi belum tentu nih si pemenang lelang itu adalah pembeli. Jadi bisa jadi dia one prestasi. One prestasi itu atas apa? Mungkin nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelumnya kita harus beberapa pertanyaan nih yang harus kita analisis. Pertama, apakah kegiatan tersebut melalui balai lelang? Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, apakah telah dianalisis secara legalitas formal subjek dan objek lelangnya? Nah, ini harus dipastikan nih oleh penyelenggara lelang. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih siapa saja peserta lelang. Tentunya ketika kita menyelenggarakan lelang, misalnya penyelenggara stasiun televisi itu menyelenggarakan lelang, stasiun televisi tersebut harus mengidentifikasi identitas dari peserta lelang. Apakah mereka dapat melakukan atau mengikuti kegiatan lelang itu sampai dengan menjadi pemenang lelang. Identitasnya itu bisa identitas KTP, pekerjaannya apa, kemudian juga NPWP-nya, kemudian juga sumber dananya. Nah, itu yang harus diperiksa tuh oleh penyelenggara lelang pada setiap peserta lelang yang mengikuti lelang tersebut. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah ketika nih dalam hal setelah selesai prosesi lelang itu, apakah pemenang lelang dapat membayar pelunasan dari harga lelang yang memang terbentuk
sehingga dia menjadi pemenang lelang. Nah, apabila memang dia tidak melunasi harga atau uang lelang tersebut, maka timbullah wan prestasi. Ini yang harus kita perhatikan sebagai risiko sebenarnya dalam hal penyelenggaraan lelang. Meskipun memang benda bergerak atau barang bergerak itu tidak harus ada uang jaminan untuk penawaran, tapi sebagai antisipasi seharusnya penyelenggara lelang dapat menarik terlebih dahulu uang jaminan penawaran. Nah, tapi kan memang dalam hal kita menyetorkan uang jaminan penawaran tidak setiap atau tidak semua orang kan maksudnya willing untuk menyerahkan sebagian dana dengan minimal misalnya 20% dari nilai limit ke penyelenggara lelang. Oleh karena itulah penyelenggara lelang tersebut seharusnya merupakan balai lelang yang memang terdaftar dan mempunyai izin operasional dari Menteri Keuangan, sehingga kita sebagai pihak yang melakukan penyetoran merasa aman gitu. Nah, dan lagi harus diteliti juga nih guys, apakah sebelum pelaksanaan lelang berupa barang bergerak itu dilakukan pengumuman, karena untuk misalnya lelang yang diselenggarakan oleh balai lelang itu dalam hal pelaksanaan lelang barang bergerak itu diwajibkan untuk mengumumkan pelaksanaan lelang itu 5 hari berturut-turut, sehingga tadi adanya pemahaman yang sangat baik terkait dengan pelaksanaan lelang itu. Dan kita juga harus mulai menganalisis apakah penyelenggara lelang tersebut telah mengumumkan nilai limitnya. Nah, kalau misalnya nilai limit dari motor listrik Pak Jokowi itu dijual dengan harga awal itu adalah 1 miliar, berarti ada kewajiban nih dari penyelenggara lelang untuk melakukan unwizing. Namanya unwizing itu penjelasan apa barangnya, kemudian juga diberikan hak tuh bagi peserta lelang untuk dapat melihat sendiri, melihat langsung tuh barangnya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal kita memberikan analisis gitu kan, siapa nih yang salah sebenarnya, apakah memang itu adalah prank dari peserta lelang yang akhirnya menjadi pemenang lelang, atau justru ada beberapa hal yang harusnya lebih diperhatikan nih oleh penyelenggara lelang, sehingga wan prestasi atau keadaan di mana suatu pemenang lelang tidak melunasi tadi harga yang terbentuk atau harga tertinggi itu tidak terjadi gitu, sehingga kita tidak costly ya, penyelenggaraan lelangnya tidak wasting gitu loh, tidak terhambur. Dan mungkin juga untuk dampak-dampak lainnya juga tidak terjadi. Karena sebenarnya apabila suatu peserta lelang itu wan prestasi, hal yang dapat menjadi jaminan bagi penyelenggara lelang, baik itu penjual maupun pemilik, itu adalah uang jaminan tadi. Sehingga dengan adanya uang jaminan itu, maka ketika suatu peserta lelang itu wan prestasi, maka uang jaminan itu hangus gitu dan tidak bisa dikembalikan kepada peserta lelang. Nah, begitu Kakak Lady yang dapat dijelaskan dari kasus viral motor listrik Bapak Presiden. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Kak Lili untuk sharingnya. Luar biasa, kita jadi ngerti banget nih mekanisme lelang tuh kayak gimana. Jadi kita juga harus was-was kalau kita mau ikutan lelang, kita harus tahu objeknya, kita harus tahu secara detail sehingga kita nggak ketipu atau kita juga nggak jadi ikutan main prank deh. Makasih ya Kak Lili untuk sharingnya kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di chat aja low cases selanjutnya. Bye! Bye!